Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan media dan sumber belajar sejarah. Masih bersama saya, Fahrul. Yang hari ini kita akan belajar mengenai sumber belajar sejarah, terutama adalah maket yang saat ini sudah saya hadirkan di sini, berupa maket dari piramida Chichen Itza, hasil peninggalan dari kebudayaan Maya di Amerika Tengah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberikan pengantar secara singkat mengenai bagaimana itu belajar sejarah yang menyenangkan, seperti itu. Mungkin dari sini ada yang memberikan pengalaman mengenai bagaimana pembelajaran sejarah selama ini. Yang menyenangkan menurut kalian, silahkan bisa angkat tangan. Ada yang mau berbagi pengalaman? Oke, Raka, silahkan. Ya. Kalau saya pengalaman belajar sejarah saat dulu itu guru saya itu menampilkan sebuah film sejarah. Lalu berikutnya setelah kami melihat film tersebut, kita disuruh untuk merekayasa ulang atau merekonstruksi bagaimana sejarah tersebut terjadi. Jadi kita kayak buat drama-drama kecilan di kelas seperti itu, Pak. Oke, ini menarik sekali. Di sini adanya film, adanya drama. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah mempelajari apa itu filosofi dari media dan sumber belajar sejarah. Artinya apa? Artinya guru atau kita sebagai siswa itu berusaha menghadirkan sejarah itu di dalam kelas, sehingga sejarah itu terasa lebih kontekstual, terasa lebih dekat, dan terasa kita melihat secara langsung sejarah tersebut. Dengan adanya film maupun media seperti ini, maket seperti ini, kita akan seolah-olah berinteraksi langsung dengan situs sejarah tersebut, dengan peristiwa sejarah tersebut, sehingga fungsi media sebagai alat atau sarana yang bisa mengatasi keterbatasan ruang dan waktu itu bisa terlaksana dengan sempurna seperti itu. Nah, untuk itulah kita hari ini akan belajar secara mendalam mengenai hakikat sumber belajar, kemudian fungsi, manfaat, dan karakteristiknya. Seperti itu. Namun sebelumnya izinkanlah saya untuk menyampaikan terlebih dahulu mengenai RPS ya, RPS yang akan kita pelajari selama 1 semester ini di mata kuliah media dan sumber belajar sejarah. Antara lain, mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan 3 JS, kemudian berisi SCPL dengan tujuan mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini diharapkan dapat menguasai konsep dan prinsip didaktik pedagodik untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sejarah yang memuat nilai-nilai pendidikan karakter secara kritis, kreatif, inovatif, kontekstual, dan bermakna dengan memanfaatkan sumber belajar sejarah dalam rangka mengembangkan wawasan pembelajaran sejarah yang mendidik. Sedangkan untuk CPMK-nya antara lain, pertama, memiliki kemampuan komprehensif tentang konsep dasar media dan sumber belajar sejarah. Yang kedua, mampu menyusun desain dengan membuat prototipe untuk media pembelajaran sejarah. Ketiga, dapat menyusun berbagai macam alternatif media pembelajaran sejarah dalam bentuk media audiovisual, visual, atau multimedia yang memuat nilai-nilai pendidikan karakter secara kritis, kreatif, inovatif, kontekstual, dan bermakna. Kemudian, adapun sub CPMK atau garis besar materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini antara lain adalah yang pertama, memahami hakikat sumber belajar dan media pembelajaran sejarah. Kemudian yang kedua, memahami konsep dasar sumber belajar sejarah dan media pembelajaran sejarah. Ketiga, mengetahui jenis-jenis media dan sumber belajar sejarah. Keempat, memahami karakteristik media dan sumber belajar sejarah. Kemudian 2.1, mampu menyusun desain untuk membuat prototipe media dan sumber belajar sejarah dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran. Kemudian 3.1 yaitu menyusun berbagai macam alternatif model media pembelajaran sejarah yang memuat nilai-nilai pendidikan karakter secara kritis, kreatif, inovatif, dan kontekstual serta bermakna. Kemudian adapun
materi yang akan kita bahas selama 16 kali pertemuan nanti beserta metode pembelajaran di kelas, antara lain untuk pertemuan pertama kita akan membahas secara umum mengenai apa itu media dan sumber belajar sejarah secara definitif, terutama berkaitan dengan pembelajaran sejarah di abad 21 dan juga yang berkaitan dengan kurikulum di Indonesia sekarang. Apa kurikulum Indonesia sekarang? Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Begitu. Nah, untuk metode yang akan kita pakai selama perkuliahan kali ini itu sebenarnya banyak sekali. Salah satunya adalah menekankan pada metode case method. Begitu. Jadi pada pertemuan kedua kita akan belajar mengenai hakikat dan sumber belajar sejarah dengan metode case method yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka, terutama dalam pembelajaran sejarah di tingkat SMA sederajat. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga kita akan belajar mengenai konsep dasar media sejarah dan manfaat serta tujuan media pembelajaran sejarah. Di sini kita akan membentuk kelompok secara berpasangan untuk berdiskusi mengenai kendala maupun peluang pemanfaatan media dan sumber belajar pada implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian pada pertemuan keempat kita akan belajar mengenai jenis-jenis dan kriteria media dan sumber belajar sejarah. Kemudian penyusuan media dan sumber belajar sejarah dengan orientasi proyek atau project based learning atau PBL, yang mana di sini kita akan membentuk kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang dengan tugas atau project based learning menyusun media atau sumber belajar sejarah dengan materi tertentu yang sudah kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah, sehingga ketika kalian nanti belajar di sekolah atau mengajar di sekolah, kalian nanti bisa menggunakan media tersebut untuk mendukung pembelajaran kalian di sekolah, seperti itu. Kemudian pada pertemuan kelima kita akan belajar mengenai berbagai macam permasalahan media ya, serta perkembangannya. Jadi setiap media itu kan berkembang, kemudian punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan setiap media itu meskipun misalnya podcast itu kan media audio itu sudah ada sejak dulu gitu, tapi sampai sekarang ternyata masih ada penikmatnya. Nah seperti itu kita akan belajar lebih lanjut bagaimana memanfaatkan semua jenis media dan sumber belajar itu dengan maksimal. Jadi kita tidak monoton hanya memakai salah satu jenis media saja. Kemudian di pertemuan ke-6 kita akan belajar mengenai konsep, tujuan dan langkah-langkah dasar proyek untuk menyusun media pembelajaran. Nah, kali ini berbeda. Kalau tadi kita fokus pada implementasi kurikulum Merdeka secara keseluruhan, pada pertemuan ke-6 ini kita akan mengaitkannya dengan profil pelajar Pancasila yang menjadi salah satu produk unggulan atau visi utama dari penyelenggaraan kurikulum Merdeka. Begitu. Nah, oleh karena itu kalian diminta untuk melakukan observasi ke sekolah mengenai bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di sana gitu. Jadi kalian sudah harus belajar bagaimana menjadi peneliti begitu. Nah, sebelum ke sana kalian harus punya bekal instrumen observasi terlebih dahulu. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan ke-6 juga. Hasil dari observasi kalian itu kita akan bahas di pertemuan ke-7 begitu. Kita akan telaah bersama di sana. Sebelum kita nanti akhirnya menyusun media dan sumber belajar itu sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Sedangkan untuk pertemuan ke-8 akan ada UTS dan UAS ya, begitu. Untuk akan ada UTS di pertemuan ke-8, yang mana UTS ini berupa soal IC dan soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan dalam waktu 2 jam, berisi materi selama pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Kemudian untuk pertemuan ke-9 kita akan mulai menganalisis hasil survei maupun angket kita yang sudah kita lakukan di sekolah itu untuk menyusun medianya dengan petunjuk
implementasi kurikulum merdeka gitu, serta pendekatan saintifik. Setelah itu kita akan pertemuan ke-10 akan mulai menyusun spesifikasi medianya, seperti apa media maupun sumber belajar yang akan kita buat berdasarkan case method atau studi kasus tadi. Kemudian di pertemuan ke-11 kita akan mulai melakukan presentasi setiap kelompok, di mana setiap pertemuan itu akan ada 3 kelompok yang presentasi. Kemudian di sana kita akan saling sharing, kemudian mendiskusikan kelebihan kekurangan maupun memberikan masukan mengenai media-media atau sumber belajar yang sudah kita susun itu tadi. Untuk presentasi ini berlangsung sampai pertemuan ke-15 ya, begitu, karena kelompok ada 12 kelompok, jadi setiap kelompok akan presentasi setiap minggunya. Dan di pertemuan ke-16 kita akan mengadakan gelar karya, di mana karya dari produk-produk media kalian itu akan kita pamerkan bersama di lobi Fakultas Ilmu Sosial. Kita tunjukkan di sana supaya semakin banyak mahasiswa di UM yang terinspirasi untuk membuat media yang kreatif dan inovatif seperti itu. Karena itulah poin penting utama mata kuliah ini, yaitu bagaimana kalian nanti sebagai calon pendidik itu bisa menghasilkan media yang kreatif, kontekstual, namun tetap bermakna. Untuk rujukannya di sini juga sudah saya sampaikan berbagai macam rujukan terbaru yang bisa kalian akses ya, baik di perpustakaan UM maupun secara daring. Ya, sebenarnya sumber belajar itu adalah hal yang sangat dekat sekali dengan kita ya, karena itu kita sudah mendapatkan sumber belajar, sudah berinteraksi dengan sumber belajar itu sejak kita mungkin TK atau mungkin SD, kita sudah berinteraksi dengan hal tersebut. Tapi mungkin kita belum tahu jenis-jenisnya itu sumber belajar itu apa saja begitu. Nah, di mata kuliah ini kita akan belajar secara langsung. Jadi sumber belajar itu adalah segala hal yang bisa untuk menunjang pembelajaran gitu. Nah, sumber belajar itu unik daripada media, karena sumber belajar itu ada yang sudah terdapat di alam atau sudah alami gitu. Itu namanya by utilization. Namanya sumber belajar by utilization. Artinya dia tidak dirancang untuk jadi sumber belajar, tapi bisa untuk dijadikan sumber belajar. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh mungkin? Iya benar, candi. Jadi candi itu termasuk sumber belajar by utilization. Artinya dia sudah ada gitu. Maksudnya candi seperti Candi Badut, Candi Singosari, itu kan dia dulu ketika dibangun itu bukan untuk jadi sumber belajar ya gitu, tapi dalam perkembangannya dia bisa untuk menjadi sumber belajar. Ini kayaknya aku kebalik deh. Maaf, diulangi. Diwatan. Harusnya yang desain itu sudah tersedia di alam, malah kebalik. Yang desain itu udah agak nervous, maaf ya. Mana AC-nya nggak bisa lagi. Udah ya. Jadi by design itu sudah tersedia di alam. Gitu. Jadi, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti langsung bilang candi ya atau kata ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sumber belajar itu adalah segala hal baik tangible maupun intangible yang bisa dimanfaatkan oleh guru atau pendidik untuk meningkatkan hasil belajar atau untuk melancarkan pembelajaran di kelas begitu. Nah, perbedaan sumber belajar dan media pembelajaran itu cukup unik ya. Kalau sumber belajar itu terdiri dari 2 jenis, yaitu by design dan by utilization. Jadi kalau by design itu adalah sumber belajarnya itu sudah tersedia di alam atau sudah ada gitu, jadi tidak perlu dibuat gitu, namun bisa untuk dijadikan sumber belajar.
Contohnya apa? Sumber belajar by design. Ya benar, yaitu ada candi, ada prasasti. Itu bisa, itu adalah sumber belajar gitu. Dia tidak dua hal tersebut atau benda-benda tersebut tidak dibangun untuk jadi sumber belajar, namun bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar begitu. Kemudian selanjutnya ada sumber belajar by utilizations. Itu adalah sumber belajar yang memang dirancang untuk menjadi sumber belajar gitu, atau bahan yang memang dirancang untuk atau disusun untuk menjadi sumber belajar. Contohnya apa? Ya, miniatur atau maket ini ya. Jadi ini adalah maket Candi Chichen Itza, peradaban awal di Amerika, peradaban Maya, yang disusun untuk menjadi sumber belajar di kelas gitu. Karena kan piramida ini letaknya di Amerika Tengah ya, atau di Meksiko. Itu dari Indonesia kan jauh sekali. Kalau naik pesawat itu butuh 38 jam begitu. Jadi sedangkan ilmu pengetahuan itu kan berkembang dan kita harus selalu update dengan apapun ilmu pengetahuan yang ada di luar sana, termasuk peninggalan-peninggalan yang juga ada di luar sana. Jadi jangan hanya belajar peninggalan yang ada di Indonesia, tapi kita juga bisa belajar berbagai macam hasil budaya di berbagai benua gitu. Nah, untuk mensiasati jarak dan waktu tersebut, maka guru bisa membuat sumber belajar yang menarik gitu. Contohnya adalah membuat maket ini. Mungkin maket ini terkesan agak jadul begitu ya, namun justru menarik perhatian di kelas. Kenapa? Karena sudah jarang guru yang memakai maket gitu. Justru atau miniatur seperti ini. Jadi ketika dia bawa di kelas gitu, siswa itu langsung tertarik. Itu menjadi sumber attention ya, sumber sumber perhatian. Nah, itulah filosofi dari sumber belajar. Bagaimana kalian itu bisa membuat siswa itu langsung penasaran terlebih dahulu gitu. Itu yang saya rasakan tadi ketika membawa ini dari kantor ke sini. Semua mata tertuju pada saya gitu. Kan kayak itu apa sih yang dibawa, itu apa sih itu. Nah, itu guru sudah cukup berhasil untuk menarik minat belajar. Itu. Jadi guru itu sudah cukup berhasil gitu. Jadi yang tertarik belajar nggak cuma siswa di kelas ini ya, tapi orang-orang di jalan juga penasaran itu apa sih, kue ulang tahun, kue ulang tahun atau apa gitu. Jadi sumber belajar itu tidak harus sesuatu yang canggih ya gitu. Kalau canggih itu boleh, tapi perlu dibarengi juga dengan sumber-sumber belajar seperti ini gitu, seperti maket seperti ini gitu, sehingga siswa itu rasanya beda, feel-nya, vibes-nya, suasananya itu berbeda ketika kita bisa melihat langsung, oh ternyata piramida di sana itu hampir mirip ya dengan kebudayaan Berunda di Indonesia gitu. Oh ternyata mirip, tangganya juga mirip begitu di sana, bahannya juga pakai batu gitu, mirip dengan batu andesit yang biasanya dipakai buat candi-candi gitu. Oh berarti mungkin apakah ada hubungan antara peradaban Maya dengan mungkin peradaban di Jawa. Hal itu akan membuat siswa menjadi lebih kritis seperti itu. Nah itulah filosofi utama dari sumber belajar itu sendiri begitu. Ya, meskipun maket ini konvensional, namun saya tetap menambahkan dengan futuristik ya, atau tambahan media futuristik berupa scan QR di sini, yang dimana jika kita menyekan barcode ini akan keluar flipbook berisi penjelasan materi mengenai sejarah dari piramida Chichen Itza ini begitu. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Bagaimana cara pembuatan maket agar bisa efektif dalam kegiatan pembelajaran? Supaya
cocok ya untuk pembelajaran. Yang pertama kita harus memilih temanya dulu ya, tema yang mau kita angkat apa, materi yang akan kita angkat apa, karena tidak semua materi itu bisa diangkat atau dibuat menjadi market begitu. Jadi harus kita lihat dia visible apa enggak, maksudnya kalau dikerjakan itu bisa atau tidak, mudah atau tidak untuk dibuatnya. Seperti contohnya market ini. Kalau market berupa bangunan itu lebih mudah untuk dibuat ya atau dibangun daripada mungkin market berupa mungkin pertempuran atau inaugurasi raja baru atau penyerahan kekuasaan itu lebih rumit gitu. Tapi kalau market berupa bangunan, mungkin candi, piramida, masjid, makam itu lebih visible, doable istilahnya juga lebih mudah untuk dikerjakan. Makanya kita harus benar-benar memahami materinya itu terlebih dahulu gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah kalau membuat market itu kita tentukan skalanya ya. Skalanya berapa gitu ya. Kalau ini skalanya 1:1000 gitu. Sehingga ketika siswa bisa berinteraksi dengan sumber belajar tersebut, dia bisa membayangkan kalau piramidanya segini, kalau dikalikan 1000 berarti di sana sebesar apa gitu piramidanya gitu. Jadi siswa itu bisa membayangkan bagaimana wujud asli dari piramida tersebut atau maket tersebut. Kemudian yang ketiga kita harus tentukan bagaimana petunjuk penggunaannya. Petunjuk penggunaan. Jadi siswa itu mereka membaca materi terlebih dahulu, baru memandang atau mengamati atau mengobservasi marketnya atau mengamati marketnya dulu, baru scan QR code seperti itu. Jadi harus ditentukan terlebih dahulu petunjuk penggunaannya gitu, supaya siswa jadi lebih paham mengenai materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir menyusun materinya ya. Materinya harus berkaitan dengan market ini itu sendiri gitu. Jadi kalau berkaitan dengan piramida Giza, yaitu kita jelaskan secara singkat kebudayaan Maya itu di mana gitu ya. Jadi karena apalagi ini kan kebudayaannya sangat berbeda dengan kebudayaan di Indonesia. Kemudian ini dibangun oleh siapa, kerajaan apa, abad keberapa, fungsi bangunannya untuk apa, tingginya berapa gitu. Jadi cukup dijelaskan itu aja. Kemudian jangan lupa dikasih soal evaluasi gitu, supaya kita bisa melihat seberapa efektif media tersebut gitu untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi sejarah yang diajarkan. Apakah sudah jelas, Elisa? Baik, tadi ada yang bertanya juga. Ya, saudara. Gimana? Angkat tangan. Iya. Perkenalkan Pak, saya Ridwan Alamsyah. Izin bertanya, itu kan sebagai sumber belajar sejarah itu market itu kelebihan dan kekurangannya itu apa ya Pak? Oke, ya bagus sekali pertanyaannya. Setiap sumber belajar itu pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, begitu. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan terlebih dahulu mengenai market ini. Yang pertama adalah memberikan pengalaman baru terhadap siswa. Di antara banyaknya gempuran media-media atau sumber belajar digital, itu dia akan justru ketika kita menghasilkan sesuatu yang mungkin vintage ya, saya menyebutnya, itu justru akan memberikan pengalaman berbeda terhadap mereka dalam mempelajari sejarah. Kemudian selanjutnya lebih visible ya, jadi lebih terlihat nyata gitu dibandingkan media berbasis digital gitu untuk market itu sendiri. Kemudian selanjutnya murah. Kalau market seperti ini tuh sebenarnya murah dan awet gitu, karena kita bisa memakainya berkali-kali, kemudian bisa menyimpannya juga gitu, sehingga mungkin berbeda dengan media digital yang kalau misalnya kena virus atau kita harus menyesuaikan dengan perangkatnya, kan misalnya pakai Android harus tipe Android tertentu atau
operating system tertentu supaya bisa install aplikasi itu. Nah, kalau market itu enggak, asal kita bawa marketnya ke kelas itu sudah bisa langsung digunakan tanpa harus menginstal aplikasi tertentu. Baik, selanjutnya mengenai kekurangan dari media atau sumber belajar market ini, yaitu yang pertama adalah lama atau pengerjaannya itu cukup lama gitu untuk membuat market seperti ini, karena kita harus benar-benar memahami bagaimana pengukuran skala seperti itu, dan kita harus benar-benar telaten untuk memotong, kemudian menghias, kemudian mengecatnya dengan lebih hati-hati seperti itu. Jadi kalau misalnya salah ukuran aja itu nanti piramidanya nggak presisi, jadi harus mengulang dari awal. Nah itu prosesnya memang lama begitu ya. Namun bagi saya yang mungkin lebih suka sesuatu yang handmade, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Kemudian susah untuk kurang efisien seperti ini ya, karena kita kan membutuhkan banyak tempat untuk membawa ini kemana-mana gitu. Menyimpannya juga mungkin membutuhkan lebih banyak tempat untuk menyimpan gitu. Jadi ya memang memakan tempat untuk market seperti ini gitu. Kemudian yang saya pikir 2 itu saja untuk kekurangan dari media ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan refleksi mengenai perkuliahan hari ini. Adakah yang berminat untuk menyampaikan apa sih yang kalian pelajari dari materi perkuliahan hari ini? Silahkan. Baik, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizwan Heri. Di sini ingin sedikit menyampaikan refleksi atas apa yang sudah kami pelajari pada. Menurut saya Bapak menyampaikan dengan cukup jelas, jadi kami dapat memahami apa itu sumber dan media belajar, khususnya tentang market, termasuk cara pembuatan dan kekurangan kelebihannya juga. Baik, terima kasih banyak untuk kelas hari ini. Baik, untuk pertemuan selanjutnya silakan untuk membentuk kelompok dan kita akan mendiskusikan mengenai materi untuk setiap kelompok yang akan diangkat menjadi sumber belajar sejarahnya. Sekian untuk pertemuan perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.